Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah bagian ke-9, Leweng Sarebula Lembu dari QR Tipping Mas Teguh Falufi. Ini dia selengkapnya. Suara teriakan-teriakan yang keluar dari mulut Mimin terus-menerus Karta dengar. Bahkan wadah-wadah pecah di dalam kamar itu juga kembali ia dengar. Tidak percaya bahwa perjalanannya mencapai sebuah kemudahan dalam hidup sampai di titik ini. Sialan, akan aku habisi dan kirim orang-orang itu ke liang lahat, bisik hati Karta. Merasa bahwa kematian Basuki dan ritual keji yang dilakukan Mimin istrinya itu perlu balasannya setimpal. Seketika Karta memandang heran ke arah kamar, mendengar suara aneh, bukan lagi teriakan Mimin, namun seperti suara kaki yang digesekkan ke lantai berkali-kali dengan sangat kencang. Terus ia dengar sangat jeli, seperti sebuah benda menyayat tubuh. Ah! Suara Mimin berteriak sangat kencang, namun seketika suara teriakan itu lenyap dengan sendiri. Mimin? Ucap Karta langsung berdiri. Namun ia tidak tahu untuk berbuat apa dan tidak mungkin membuka pintu itu. Di sisi lain, langit malam perlahan sudah menghitam pekat sebagaimana mestinya. Sudah hampir setengah jam Karta menunggu suara kunci pintu berbunyi. Wajah Karta sudah banjir keringat, terus memandang ke arah leuweung sasar. Kini suara teriakan Mimin sudah berganti dengan tertawa yang kencang. Walaupun Karta merasa bahwa itu bukan suara dari Mimin sepenuhnya. Ceklek-ceklek. Suara pintu yang dinanti Karta akhirnya terbuka. Baru saja ia akan bergerak dari tempatnya berdiri, namun malah mematung dengan nafasnya langsung ngos-ngosan. Malah sebuah gairah dalam diri Karta yang tiba-tiba bangkit manakala melihat istrinya sudah berdiri di dekat pintu kamar, menjawab kecemasan pada teriakan terakhir yang ia dengar. Namun tidak terjadi hal buruk apapun. Mimin, ucap Karta bersamaan dengan air liur keluar dari mulutnya begitu saja. Terperangah melihat kecantikan Mimin jauh berkali-kali lipat, dengan wajah yang sudah merah dan mata bekas menangis, serta rambut yang berantakan. Sudah selesai Karta, jangan sesekali membuka pintu kecuali aku, ucap Mimin perlahan. Kesaktian dari kemenyan hitam peninggalan Wewe Gombel dan Basuki sudah menyatu dengan tubuhku Karta. Ritual penghabisan tadi akan terus berlangsung. Kini aku sudah sah menjadi bagian dari sosok-sosok hitam dari leuweung sasar. Lanjut Mimin tersenyum sangat manis sambil menyisir rambutnya oleh celah jari-jarinya itu. Ucapan Mimin hanya membuat Karta menganggukkan kepalanya, bak budak yang sangat patuh pada tuannya. Rasa kecewa dan kecemasan sudah berganti dengan bahagia dalam diri Karta sekarang. Karta langsung mengikuti Mimin masuk ke dalam kamar yang biasa mereka gunakan untuk beristirahat, mengabaikan rasa penasaran pada kamar yang sudah Mimin gunakan untuk bersetubuh dengan sosok hitam itu. Mimin langsung duduk di depan cermin setelah membuka satu jendela yang bisa melihatnya ke arah halaman belakang dengan sangat jelas. Pandangan kedua bola matanya itu terus saja mengelilingi setiap sudut halaman belakang, seperti akan ada yang datang. Namun berhasil ia abaikan, karena sudah tidak ada lagi kecemasan dan ketakutan dalam diri Mimin sekarang. Akhirnya kita akan abadi Karta, ucap Mimin. Sudah melihat suaminya dari cermin, sudah terbaring di atas kasur. Memandangnya penuh birahi. Apalagi Mimin masih mengenakan kain tipis yang sama seperti sebelumnya. Tanpa Karta sadari, ketika Mimin tersenyum ke arah cermin, kulit wajahnya yang terlihat mulus bak kulit bengkoang itu, kenyataan sudah hancur sebelah, penuh dengan belatung yang menempel di kulitnya dan terus mengeluarkan darah kental. Gigi putih yang indah itu sudah menjadi hitam, dan bahkan setiap air liur Mimin sudah berwarna hitam. Payudaranya sudah menjulang panjang, sama halnya dengan Wewe Gombel. Terlebih kuku panjang yang kini menempel di jarinya itu sama persis. Min, aku tidak pernah melihat kamu cantik ini. Ayo kesini, ucap Karta
Pandangannya sudah dibutakan dan kesadarannya sudah hilang bahwa di depannya itu bukan lagi utuh Mimin istrinya. Tunggu Karta, aku sedang menikmati sesuatu dalam tubuhku ini. Apa kamu siap untuk membalaskan dendam? Jawab Mimin perlahan. Siap, apapun perintahmu Min, ucap Karta dengan sangat yakin. Sisir terus bergerak merapihkan rambut panjang Mimin sambil tersenyum lebar dan memikirkan kapan waktunya untuk kembali mengambil Rara. Terlebih kesaktian dalam tubuhnya sudah luar biasa, menebus amanah dari Basuki untuk meneruskan apa yang sudah dimulai. Sudah berkali-kali sisir itu berusaha merapikan rambut, namun tetap saja rambut itu tidak bisa rapi sama sekali. Akan aku balaskan kematian Basuki dan Rara harus mati di dalam leweng sasar. Selanjutnya aku akan abadi, bisik Mimin sambil kembali tersenyum. Kini bisa berbuat apapun dengan sesuatu yang ada di dalam dirinya itu, walaupun ia sudah tahu kapan harus melakukan ritual itu lagi. Sementara itu, tubuh Karta yang sudah tidak sabar untuk menikmati kecantikan istrinya sudah berjalan mendekat ke arah Mimin yang masih duduk di depan cermin. Tangannya bergerak perlahan ke arah perut Mimin. Tangan satunya lagi memegang tangan Mimin yang sudah mempunyai kuku panjang. Hal itu tidak disadari Karta dan sudah mencium bau yang sangat wangi. Tanpa Karta sadari juga bahwa itu adalah bau dari kemenyan hitam yang ada di tubuh istrinya. Apalagi angin terus berhembus dari arah jendela yang masih terbuka. Tiba-tiba kepala Mimin bergerak beberapa kali, seperti merasakan ada seseorang yang akan datang. Matanya yang sayunan cantik tiba-tiba melotot dan mengarah keluar jendela, membuat Karta mengikuti pandangan itu. Datang Karta, lihat lelaki itu yang pernah Basuki katakan anak lelaki satu-satunya pewaris dari Curug Kunci Leweng Sasar. Tangannya juga salah satu yang sudah menghabisi Wewe Gombel dan Basuki. Selendang yang kita cari dan harus kembali ke tangan kita ada di antara mereka Karta, ucap Mimin dengan suara yang sudah berubah jauh lebih serak, seolah tahu semuanya yang sudah terjadi. Mana Min? Aku tidak melihatnya, jawab Karta heran mendengar ucapan istrinya yang sudah berubah pesat. Kedua bola mata terus memperhatikan dengan jeli. Lihat itu di balik pepohonan. Sebentar lagi orang itu akan mencoba menghabisi aku dan kamu. Kita buat lelaki gondrong itu mati terlebih dahulu. Masih banyak nyawa yang harus mati di tanganku agar tidak ada lagi manusia-manusia brengsek itu, ucap Mimin sambil tenaganya bergerak perlahan. Jari telunjuk yang sudah mempunyai kuku panjang itu menuju ke arah salah satu pohon dengan segala kesaktian yang baru ia dapatkan. Sudah mengetahui bahwa nasib lelaki gondrong itu akan mati malam ini juga, dan akan dijadikannya persembahan untuk 1000 lelembut di Leweng Sasar. Beberapa detik sebelum bibir Mimin berhenti bicara, benar saja lelaki gondrong dengan perawakan jauh lebih kekar dari Karta sedang berjalan mengendap-endap, pindah dari satu pohon ke pohon lainnya agar bisa melewati satu gerbang besi sebagai pintu masuk ke halaman belakang Mimin. Tiba-tiba dengan sangat kasar Mimin menjambak rambut Karta dengan pelan. Namun yang Karta rasakan sangatlah kencang. Tenaga Mimin jauh berkali-kali lipat. Mimin, kenapa ini? Ada apa? Lepaskan. Dengan sekuat tenaga telapak tangan Mimin langsung mengusap wajah Karta sambil menarik lehernya hingga dekat di telinga Mimin. Habisi lelaki gondrong itu. Bawa mayatnya ke hadapanku. Cepat. Bisik suara Mimin yang sudah sangat berbeda. Karta yang awalnya melawan sekuat tenaga itu tiba-tiba menganggukkan kepalanya dengan mata yang seketika sudah berubah menjadi merah. Baik tuanku, ucap Karta mengeluarkan suara sangat serak ketika mulutnya terbuka lendir hitam perlahan menetes mengenai baju tipis Mimin. Mimin langsung melepaskan jambakan pada rambut dan tarikan tangannya pada leher Karta. Hingga Karta berjalan dengan pelan sambil meneteskan air liur hitam. Bahkan jalannya sedikit membungkuk. Hanya suara tertawa Mimin yang melengking kencang menggemparkan rumah yang sangat luas dan besar itu. Suara tertawanya seolah memberikan tenaga lebih untuk Karta berhadapan dengan lelaki gondrong.
Kamu sendiri Jaluk Kertarajasa yang menjemput waktu kematianmu, ucap Mimin sambil berdiri, kembali melihat wajahnya yang penuh dengan belatung. Beberapa belatung ia masukkan ke dalam mulutnya dengan lahap dan berjalan untuk memastikan suaminya bisa membawa mayat lelaki gondrong ke hadapannya. Karta sudah berdiri di depan jendela dapur dengan gorden yang masih terbuka lebar. Nafasnya sudah terdengar ngos-ngosan. Pandangan kedua bola matanya yang sudah merah menatap tajam ke arah salah satu gerbang besi. Tunggu saja orang itu masuk. Terdengar jelas ucapan Mimin yang baru saja duduk di kursi meja makan sambil menyilangkan kakinya yang indah. Karta hanya menganggukkan kepalanya. Tidak ada pilihan untuk membantah perintah Mimin. Dan tiba-tiba merobek baju yang ia kenakan. Barulah terlihat kini bagian tubuhnya sudah berwarna hitam, seperti bekas digoreskan kemenyan hitam. Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, Budi baru saja dengan mudah membuka gerbang yang terkunci rapat. Hingga gembok besi itu terjatuh begitu saja hanya mengenakan kawat besi di tangannya. Kedua matanya sudah berkeliling memastikan keadaan tanpa ia ketahui bahwa kedatangannya malam ini sudah ada yang menantinya dari balik jendela dapur. Seharusnya tidak sulit aku habisi kedua orang tua Rara, bisik hati Budi sambil membenarkan rambut gondrongnya. Keringat sudah mengalir di wajah Budi, mengiringi langkah perlahannya berjalan di halaman belakang rumah yang luas itu. Tiba-tiba Budi merasa ada yang memperhatikannya dari segala penjuru arah. Namun ia sama sekali tidak melihat wujud apapun kecuali pohon-pohon dan tanaman yang sudah lama tidak terurus setelah Dadang pergi dari rumah Mimin. Bahkan rumput-rumput hijau yang ia injak sudah berdiri tidak rata. Di sana pintu dapurnya, ucap Budi terus berjalan mengendap-endap. Baru saja langkahnya akan sampai, tiba-tiba Budi baru menyadari sudah ada dua mata merah yang ia lihat, membuat langkahnya terhenti untuk menatap tajam ke arah itu. Sosok dari Lewang Sasar, ucap Budi perlahan, tidak menyangka masih tersisa di rumah Mimin. Bahkan dirinya mulai yakin apa yang dikatakan Karni sebelum mati bukanlah sekedar omong kosong. Mimin yang selanjutnya akan meneruskan Wewe Gombel. Seharusnya ucapan Mang Idim dan Kidudoi belum terjadi sebelum aku habisi mereka berdua. Bisik hati Budi melanjutkan langkahnya. Dengan tangan kanannya sudah berada di bagian belakang punggung untuk memegang pisau yang selalu ia bawa kemanapun pergi. Baru saja langkah Budi sampai dan menginjakkan kaki di lantai keramik dapur, tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya tanpa terkena hembusan angin sedikit pun. Kerkat membuat Budi semakin merasakan kejanggalan lainnya dari rumah Mimin. Ia langsung melihat ke arah belakang karena merasakan juga ada beberapa langkah yang semakin mendekat. Manusia biadab. Pukulan sangat kuat tiba-tiba mendarat di belakang punggung Budi, membuat tubuhnya itu terdorong cukup jauh dan hampir saja terjatuh. Karta, itu pasti dia. Sudah kerasukan sosok yang sama dengan Karni, ucap Budi sambil menahan rasa pegal pada bekas pukulan yang ia tidak menyangka sekuat barusan. Kedua mata Karta semakin menyala merah. Apalagi Mimin sudah melihat dengan jelas suaminya itu dari balik kaca jendela, membuat senyum lebar yang menyeramkan keluar dari mulut Mimin. Akan aku habisi kau, teriak Karta sambil berlari ke arah Budi dengan hanya bermodalkan tangan kosong dan tubuhnya sudah hitam, membuat Budi yang sudah tidak asing dengan sebuah perkelahian sudah mengetahui apa yang akan ia perbuat. Ketika jarak Karta dirasa cukup, tiba-tiba Budi melompat dan mengarahkan punggung kaki kanannya itu tepat ke arah Karta dengan sekuat tenaga. Suara teriakan keluar dari mulut Karta yang sudah meneteskan lendir hitam. Namun malah punggung kaki Budi yang terpental dan tidak membuat Karta goyah sedikit pun. Kuat sekali, ucap Budi yang baru saja berdiri setelah tubuhnya itu menyentuh rumput hijau halaman belakang yang kini sudah tertahan oleh salah satu pohon. Bahkan Karta tidak langsung menyerang, menunggu Budi untuk akan mati kau di tanganku, Lewang Sasar, akan aku miliki sepenuhnya, teriak Karta langsung melayangkan pukulan tepat satu jajar dengan wajah Budi. Pukulan tangan kosong Karta malah mendarat di batang pohon, membuat pohon itu bergetar sangat kuat. Beruntungnya Budi dapat menghindari jauh lebih cepat dari pukulan Karta.
Dengan cepat, Budi sudah memegang pisau andalannya itu. Baru saja akan disayatkan ke tubuh Karta. Namun kali ini, Budi kalah cepat dengan pukulan Karta yang sudah mendarat di bagian perutnya. Jauh lebih kuat. "Ah!" teriak Budi dengan sangat cepat. Langsung menyayatkan pisau itu ke bagian dada Karta. Namun Karta sama sekali tidak bergerak, bersamaan dengan senyum Mimin yang semakin lebar. Bahwa lelaki gondrong itu bukanlah lawan yang sepadan dengannya, dan akan mudah untuk membuat Budi berjumpa dengan ajalnya malam ini juga. Hingga tusukan tepat di bagian perut Karta. Sudah Budi lakukan sekuat tenaganya, namun sama sekali tidak membuat tubuh Karta mengeluarkan darah. "Lebih dalam lagi, ayo," ucap Karta dengan suara seraknya, bersamaan dengan lendir hitam yang terus keluar dari mulutnya. Budi dibuat tidak percaya dengan sosok yang sudah merasuki Karta. Hingga sebuah tendangan kencang penuh tenaga kini mendarat tepat di bagian dada Budi, membuat tubuhnya yang kekar itu terlempar mengenai tembok halaman belakang rumah, mengeluarkan suara yang cukup kencang. "Akan aku habisi seluruh keluarga kamu, Jalu. Kematian Sugi perlu nyawa-nyawa mati di tanganku," ucap Karta yang kini sudah mendekat ke arah tubuh Budi. Budi bak benda mati yang terus-menerus Karta tendang dan pukul. Hingga berkali-kali tubuhnya itu terlempar di atas tanah. Bahkan kini rambut gondrong Budi sudah diseret paksa oleh Karta, membuat mulut Budi sudah mengeluarkan banyak darah dan pandangan matanya sudah buram. Tenaganya seketika habis. Namun pisau yang malam ini tidak berguna itu masih dipegang erat oleh Budi. "Ayo ikut, akan aku matikan kau sekarang," teriak Karta sambil menyeret Budi bak hewan yang sudah mati. Sementara itu, terngiang-ngiang ucapan Mbah Amar terdengar. "Cara bertahan yang baik dalam perkelahian adalah menyerang, Jalu. Suatu saat ucapan Abah ini akan berguna. Menyeranglah sampai kamu benar-benar kalah. Kekalahan sebenarnya adalah ketika kamu sudah tidak bernyawa." Hanya ucapan Mbah Amar yang kini Budi ingat, sambil rambut gondrongnya terus diseret Karta. "Wah!" teriak Budi sangat kencang, sudah mampu melepaskan rambutnya dan seretan Karta, membuat Karta sangat kaget. Tiba-tiba Budi memukul wajah Karta dengan sangat kuat menggunakan sisa tenaganya. Lalu dengan cepat kedua tangan Budi sudah berada di kepala Karta dan langsung menggerakkannya sekuat tenaga hingga kepala Karta langsung menggantung seperti urat-urat di lehernya. Itu tidak berdaya lagi. Bersamaan matanya terpejam, bahkan membuat Mimin yang melihatnya dari kejauhan langsung berdiri. Namun ketika Mimin berjalan ke depan akan menuju Karta yang baru saja terjatuh, tiba-tiba Mimin melemparkan senyum ke arah Budi. "Kesaktian Wewe Gombel itu sudah berada di tubuh ibunya Rara," bisik hati Budi melihat Mimin dengan wajah yang hancur itu. "Karta, sekarang!" teriak Mimin sangat kencang, membuat Karta membuka matanya dengan cepat. Tiba-tiba memukul perut Budi yang sudah mendarat 3 bahkan lebih pukulan kencang, hingga tubuhnya terbental cukup jauh menuju tembok di dekat gerbang yang pintunya terbuka. Suara hantaman tubuh Budi sudah terdengar kencang. Berkali-kali mendapatkan siksaan dari sosok yang merasuki tubuh Karta, hingga Budi hanya bisa menahan pukulan itu. "Akan aku habisi menggunakan pisaumu ini, Jalu," ucap Karta dekat dengan telinga Budi, dengan mudah mengambil pisau dari tangan Budi. Di sisi lain, hembusan angin menemani setiap gerak awan gelap yang baru saja turun di dekat Bukit Cupu, membawa malam yang sudah tiba tepat waktu. Terpaan angin itu masih menyelimuti rasa tidak percaya seorang Gama yang baru saja perlahan melihat Danan tersenyum, kemudian menganggukkan kepalanya, kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menyelesaikan masalah lain. Sama halnya dengan Gama. Gama masih berdiri mematung dengan memegang sebuah kantung kain kecil berisikan pasir yang mempunyai masa lalu yang sangat berharga untuk Budi. Harusnya Budi tahu akan hal ini dulu. Isi dalam kantung ini, ucap Gama sambil menghembuskan nafasnya cukup panjang, sambil kembali membaca sebuah alamat dari pesan yang dikirim Mang Idim. "Ke arah sana, tidak salah lagi," bisik hati Gama, semakin penasaran apa yang akan Mimin dan Karta lakukan setelah Basugi mati dengan cara mengenaskan, sama halnya dengan Wewe Gombel ketika berhasil dilenyapkan. Kendaraan roda 2 itu sudah perlahan meninggalkan Bukit Cupu. Kantung berisikan kain sudah berada di dalam saku celana Gama.
bersama gelang gengge yang selalu Gama bawa sebelum masalah ini semuanya selesai. Monyet putih, ucap Gama manakala melihat ke arah spion. Monyet itu hanya menganggukkan kepalanya ke arah Gama, seolah memberinya restu untuk pergi kembali dari Bukit Cupu yang sudah memberikan sebuah tempat perjumpaan dengan Danan. Bahkan Kliwon di luar dugaan Gama memberikan pasir itu. Roda dua kendaraan yang Gama kendarai sudah melesat kencang menuju alamat di mana rumah kedua orang tua Rara berada. Tidak ada rasa takut yang Gama rasakan. Hanya kecemasan yang silih berganti pada apa yang akan Budi lakukan dan kesadaran Rara yang harus segera pulih dari kondisinya itu. Tidak membutuhkan waktu lama, Gama sudah melewati beberapa jalan dan patokan alamat yang diberikan Mang Idim. Sebuah rumah besar di pinggir jalan sudah Gama lihat, namun tidak ada satupun pertanda kedatangan Budi. Pasti Budi menyembunyikan motornya, ucap Gama setelah melihat dua pohon besar yang saling berdampingan, segera menyimpan motor itu di belakangnya. Beberapa menit Gama hanya perhatikan luasnya rumah Mimin dan Karta, apalagi memiliki dua lantai yang sama luasnya. Tidak mungkin Budi masuk lewat depan, itu bukan kebiasaannya, bisik Gama yang sudah tahu kebiasaan sahabatnya itu. Setelah memperhatikan sekitar, karena malam belum lama tiba yang artinya masih ada beberapa kendaraan lalu lalang, membuat Gama harus memastikan seaman mungkin. Jantung Gama sudah berdetak lebih kencang dari biasanya. Langkahnya langsung menyelinap di antara tembok samping rumah Mimin yang menjulang tinggi itu penuh kewaspadaan. Tiba-tiba terasa getar handphone di dalam saku celana Gama, membuat ia langsung berjongkok di balik pohon, memandang lurus ke salah satu kamar di lantai 2 yang hanya mempunyai jendela paling kecil di antara jendela lainnya. Mang Idim, ucap Gama langsung menerima panggilan masuk. Assalamualaikum Gama, di mana sekarang? Malah suara Ki Dudui yang masuk ke dalam telinga Gama. Waalaikumsalam kek, ini baru sampai kek, di samping rumah Mimin. Sayangnya Gama belum bisa memastikan keberadaan Budi kek, jawab Gama sangat pelan, sambil matanya terus berkeliling memastikan tempatnya berdiam cukup aman. Temukan Budi segera, jangan sampai berhadapan dengan Mimin malam ini sebelum leweng sasar tertutup. Bisa mati sia-sia Budi, ucap Ki Dudui dengan tegas. Tidak biasanya suara kakeknya Gama itu menggambarkan kecemasan yang luar biasa. Kesaktian Mimin akan bertambah tanpa kamu dan Budi mencarinya. Mimin sendiri yang akan menemui kamu. Kabar di kampung Wetan Tilas Jajah geger menemukan mayat Karnis yang tadi, dan 2 mayat yang sudah Budi habisi di kampung Mak Endah sudah dipastikan warga dari kampung Wetan Tilas Jajah juga. Salah langkah sedikit, bisa jadi kalian berdua yang dicari warga kampung Gam, lanjut Ki Dudui menjelaskan dengan penuh kecemasan. Baik kek, Gama paham. Akan segera Gama bawa Budi pulang. Gama juga sudah mengetahui caranya menutup leweng sasar, ucap Gama semakin cemas. Apalagi ia masih ingat bagaimana ucapan Karni yang Budi sampaikan bahwa Mimin akan meneruskan menjadi wewe gombel itu. Kakek tunggu di rumah Mak Endah malam ini juga. Para warga belum mengetahui Rara sudah ada di rumah, sedang sibuk mencari siapa yang sudah menghabisi dan menghilangkan 2 nyawa. Hati-hati, keadaannya masih belum terkendali. Jangan membuat kecurigaan apapun, jawab Ki Dudui langsung mematikan panggilan. Apalagi secara bersamaan Gama merasa ada yang memperhatikannya dari segala penjuru tempat ia berjongkok. Baru saja Gama mencoba untuk berdiri dengan perlahan, tiba-tiba terdengar suara kencang yang menghantam tembok berkali-kali. Seketika gelang gengge yang berada di dalam saku celana Gama mengeluarkan panas. Dari arah depan Gama sudah melihat keberadaan Meong Hideng dari kedua matanya yang sudah menyala kuning. Budi, jangan sampai ucapan Ki Dudui terbukti, ucap Gama kini saling bertatapan dengan 2 mata yang menyala merah dari salah satu jendela kamar yang sebelumnya sudah Gama lihat. Sosok dari leweng sasar, harus segera ditutup. Bisik hati Gama berjalan semakin cepat menuju asal suara tubuh yang terpental ke tanah diberikan petunjuk oleh Meong Hideng. Sementara itu ketika Gama melihat sebuah gerbang besi terbuka, ia sudah melihat bayangan tubuh seseorang yang memegang pisau dan seseorang lainnya terkapar tanpa melakukan perlawanan. Itu tubuh Budi, ucap Gama yang sudah sangat hafal, apalagi bayangan rambut gondrongnya sudah bersentuhan dengan tanah.
Gama lalu memejamkan matanya. Tangannya bergerak cepat ke arah gelang Gengge, membuat Meong Hideng yang sudah melirik sekali ke arah Gama langsung berlari. Kring, kring, kring. Suara 3 kali hentakan kaki kanan Gama sudah menyentuh tanah dengan sangat kuat, membuat Meong Hideng itu sudah berubah wujudnya. Getaran di tanah sudah terasa oleh Gama. Selamatkan Budi, perintah Gama dengan perlahan, kemudian membuka matanya mengikuti Meong Hideng yang sudah melewati tembok tinggi. Apa itu? Teriak Mimin sangat kaget melihat seluruh pepohonan dan beberapa tanaman ikut bergetar. Manakala perawakan dari Meong Hideng yang langsung menerkam tubuh Karta yang sudah berjongkok, mendekatkan pisau ke arah leher Budi. Tubuh Karta langsung mendapatkan satu sayatan dari panjangnya cakaran Meong Hideng, bak pedang panjang yang mendarat di bagian wajah hingga tubuhnya. Tubuh Karta terpental jauh ke arah Mimin yang masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Cukup, jangan sekarang, perintah Gama pada Meong Hideng yang langsung mengejar Mimin yang sedang menarik tubuh Karta hingga masuk ke dalam dapur. Budi, sadar Bud, bangun, ayo kita pergi Bud, ucap Gama sudah panik melihat tubuh Budi yang hampir hancur lebur, bahkan sudah tidak mempunyai tenaga sedikit pun. Aku harus menghabisi mereka berdua, Gam, jawab Budi perlahan, memaksakan mulutnya terbuka, bersamaan dengan Meong Hideng yang sudah berubah wujudnya kembali dan berlari terpincang-pincang ke arah Gama. Tanpa Gama menjawab, langsung memaksa tubuh Budi untuk bangun dan membawanya dengan susah payah keluar dari halaman belakang rumah Mimin. Akan aku cari kalian berdua, akan mati di tanganku. Teriakan suara Mimin terdengar jelas oleh Gama dan Budi. Aku yang akan menghabisi mereka berdua, ucap Budi langsung menyandarkan tubuhnya pada Gama. Selama leweng sasar masih terbuka, Mimin dan Karta akan jauh lebih kuat, Bud. Aku sudah tahu caranya. Ada pasir di dalam karung yang ada di saku celanaku saat ini. Pasir yang sama dibawa Kliwon dan monyet putih diberikannya kepadaku saat berjumpa dengan Dana di Bukit Cupu. Hal itu bisa membuat Rara juga sadar. Keadaan semakin berbahaya. Jangan gegabah lagi dalam bertindak, Bud, bisik Gama perlahan, membuat Budi memaksakan matanya terbuka melihat ke arah wajah Gama yang sedang membopongnya berjalan. Maaf Gam, ucap Budi sambil menganggukkan kepalanya. Hampir saja ajal benar-benar menghampirinya malam ini, dan Gama tiba tepat waktu. Gam, bawa Budi cepat kembali. Keadaan Rara semakin parah. Hanya pesan yang kembali Gama baca dari Mang Idim ketika baru saja mendudukkan Budi di atas motor yang kini sudah memeluk tubuh Gama dengan sangat lemas. Namun hal itu disaksikan oleh kesaktian Mimin yang malah tersenyum lebar. Sudah mengetahui sebuah cara agar melenyapkan Budi dan Gama, termasuk Meong Hideng Kilang Samana yang tiba-tiba bisa Mimin ketahui namanya. Di sisi lain, laju roda 2 kendaraan yang dikemudikan Gama sudah melesat cepat untuk sampai ke rumah Mak Enda. Selain Gama harus membawa Budi yang sudah memejamkan matanya yang sedari tadi, ia juga harus lebih berhati-hati ketika nanti sampai di kampung Mak Enda. Apalagi sudah harus memastikan keadaan Rara yang belum kunjung sadar. Bud, sudah jangan bicara dulu. Setidaknya ketika nanti masuk kampung, tidak membuat warga curiga. Keadaan sedang genting setelah Ki Dudui bilang 2 mayat ditemukan di kampung Mak Enda, ucap Gama. Langsung dijawab oleh anggukan kepala Budi yang terus saja menempel di punggung Gama, menyadari bahwa itu adalah ulahnya beberapa malam ke belakang menghabisi anak buah Karni. Dan sekarang waktu malam belum terlalu larut. Tidak berselang lama, Gama sudah tiba di kampung Mak Enda. Benar saja apa yang dikatakan Ki Dudui sebelumnya langsung terbukti. Beberapa warga sudah terlihat berjalan menyusuri kampung. Sejak Rara hilang, keadaan kampung jadi seperti ini. Ya, benar. Mana saya belum pernah dengar si Karta dan si Mimin datang ke rumah Mak Enda. Orang tua aneh. Lihat saja semenjak Karta jadi kaya raya, mereka makin aneh. Mungkin benar juga kabar mereka melakukan pesugihan itu. Dengan perlahan Gama menggerakkan tangannya ke belakang agar Budi segera sadar. Setidaknya tubuhnya bisa terlihat normal. Sadar dulu sebentar saja, cepat Bud, bisik Gama. Ketika melewati 2 orang warga kampung,
Gama dan Budi hanya melemparkan senyum kepada mereka. "Pak Guru, aku pernah lihat ke rumah Mak Endah, gurunya Rara. Tapi orang gondrong di belakangnya itu baju sama celananya kotor. Malah aku nggak lihat sih barusan." Ketika mereka berdua kembali melihat ke arah kendaraan roda 2, Gama dan Budi, seketika mereka berdua langsung terdiam karena tidak mendapati dan melihatnya lagi. Bersambung. Demikianlah bagian 9 di Fakta Sejarah Leweng Sarebu Lelembut dari Queer Keeping Mas Teguh Falfi. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.